Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Engkau Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi setiap kami. Hari yang baru Engkau sudah sediakan kembali buat kami. Engkau telah jagai istirahat kami, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, udara yang segar, dan kasih Tuhan yang baru untuk kami boleh nikmati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Matius 6 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, tema kita hari ini ialah mengapa kita berdoa kalau Allah sudah tahu. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak sembarangan orang bisa datang menghampiri Allah, karena manusia itu berdosa sedangkan Allah kudus adanya. Kalau kita melihat perjanjian lama, komunikasi umat Israel dengan Tuhan begitu sulitnya. Harus melalui perantara, yaitu melalui seorang imam yang hidupnya kudus, yang akan menghadap Tuhan di kemah suci. Apabila kedapatan bahwa imam itu tidak suci hidupnya, maka ia akan langsung meninggal ketika ia masuk ke ruang maha kudus. Karena itulah, sebelum masuk ke kemah suci, kakinya akan diikat dengan tali, sehingga jika kedapatan ia meninggal, maka orang-orang di luar bisa menariknya dengan tali tersebut. Kita melihat betapa sulitnya manusia untuk datang dan berkomunikasi dengan Tuhan pada waktu itu. Sekarang kita bersyukur, kita memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus sebagai perantara kita dengan Allah, di mana melalui Tuhan Yesus, dia sudah mencurahkan darahnya bagi penebusan dosa kita, sehingga kita sekarang dapat masuk ke tempat kudus Allah dengan penuh keberanian. Ini artinya berdoa kepada Allah merupakan suatu keistimewaan sebagai anak Tuhan. Kita bisa datang menghadap Tuhan kapanpun dan dimanapun juga. Kita dapat bersekutu dan berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga. Ayat bacaan yang kita baca dikatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pertanyaan ialah, mengapa kita berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta sebelum kita memintanya? Saudara, yang harus kita pahami ialah kita berdoa bukan untuk memberi informasi kepada Tuhan tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, sebab Allah sudah tahu, atau untuk mendorongnya, apalagi mendobrak pintu sorga untuk melakukan kewajibannya, atau untuk mendesak dia untuk melakukan apa yang kita minta. Berdoa bukan seperti itu, saudara. Itu konsep yang salah. Tetapi kita berdoa ialah, yang pertama, karena Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Ada orang yang menganggap Tuhan itu jauh, ya, transenden, di atas pikiran kita, tak terjangkau dan sulit ditemui oleh manusia. Padahal Tuhan itu tidak jauh, dan Tuhan selalu rindu agar kita anak-anaknya mencari, berseru, dan datang kepadanya dengan segenap hati. Tuhan selalu bersedia dan rindu bersekutu dengan manusia, dan tentunya untuk menjalin relasi yang intim sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga ada kedekatan antara kita dengan
dengan Bapa kita yang di sorga. Karena itu kita berdoa adalah untuk memasuki komunikasi, untuk bergaul serta bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa karena Tuhan ingin kita meminta kepadanya atau hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara, doa dapat menjadi sarana kasih karunia Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya supaya manusia mengalami sukacitanya. Bapa di sorga akan sangat senang jika anak-anaknya bergantung kepada Tuhan, meminta kepadanya, dan bukan kepada orang lain. Karena itu, kita yang percaya menyerahkan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, yaitu hidup yang berserah penuh dan meminta hanya kepada Dia. Yang ketiga, kita berdoa karena Tuhan ingin kita terlibat dalam karya-Nya dan memuliakan nama-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 12-13 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Pekerjaan besar bisa terjadi ketika kita berdoa. Dengan berdoa berarti kita melibatkan diri dalam karya Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan kita. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan semua itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin kita berdoa dan terlibat dalam karya-Nya. Saudara, inilah pentingnya kita berdoa. Sekalipun Allah sudah tahu apa yang hendak kita katakan dan apa yang hendak kita minta. Oleh karena apa? Karena Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Ada relasi antara anak dengan Bapa yang di sorga. Tuhan ingin kita hidup bergantung kepadanya, meminta kepadanya. Dan ketiga, kita berdoa karena Tuhan ingin kita terlibat dalam karya Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Jadi, kita sebagai anak Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa, bersekutu, menjalin relasi dengan Tuhan, agar kita semakin mengenal Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan benar. Agar kita ada kedekatan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan sudah memberikan keistimewaan kepada kita, di mana Kristus menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita mari gunakan kesempatan yang ada untuk bersekutu dan mencari Tuhan dengan benar. Berdoalah dengan kesungguhan hati kita dan dengan motivasi yang benar. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu Engkau boleh meteraikan di dalam hati kami, untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Karena sungguh kami diberikan keleluasaan, keistimewaan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai, menjaga dan memberkatinya. Kami begitu lemah, kami butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Topang kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam kesehatan kami. Tuhan, biar Engkau yang campur tangan senantiasa, dan biar Engkau yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami sedang sakit, Tuhan tolong lawat kami. Tuhan pribadi, lepas pribadi. Kami bergumul dengan diabetes kami. Tuhan jamah kami, biar Tuhan boleh berikan kestabilan untuk gula darah kami. Tuhan tolong, kami sedang sakit gatal-gatal Tuhan, Kau juga boleh jamah dan pulihkan keadaan kami melalui obat yang kami minum, biar kuasa Tuhan bekerja. Kami yang sedang demam Tuhan, biar Engkau juga boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus tolong, kami sedang sakit batuk empedu Tuhan. Oh Tuhan tolong, biar Engkau berikan kekuatan, pertolongan dan kesembuhan. Mungkin kami akan menghadapi operasi Tuhan untuk
masalah batu empedu kami, biar Tuhan juga boleh campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus tolonglah. Kami yang bergumul Tuhan dengan kanker paru-paru kami, Tuhan juga tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami anugerah-Mu Tuhan untuk dapat menang menghadapi sakit ini. Tuhan Yesus tolong, kami sedang sakit radang tenggorokan, Tuhan juga tolong kami, Tuhan juga berkati kami, Tuhan pulihkan keadaan kami. Bapa, kami serahkan hanya kepada Engkau. Demikian Tuhan, jemaat-Mu sedang sakit, yang lain, biar Tuhan juga boleh melawat mereka pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan curahkan anugerah, kasih, dan penyertaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.